seperti Islah Bahrawi, seperti orang-orang di BPP, ETU, MUI. Ketika Ustadz kita anggota MUI yang kena kasus ini, bukannya mereka menolong, malah memberikan legitimasi. Ini teroris jaringan ini, lu sudah lama. Luar biasa, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimuna man salima muslimuna milisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Ini fitnah-fitnah. Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah orang yang selamat, saudara muslimnya yang selamat, saudara-saudaranya, min lisanihi dari lisannya, wa yadih dan dari perbuatan tangannya. Sabda Nabi ini menunjukkan sejatinya Islam itu sendiri. Islam merupakan agama selamat. Islam merupakan agama damai. Maka efek berkelanjutan atau konsekuensi logis dari berislam itu sendiri harus menimbulkan kedamaian, mendatangkan keselamatan, hidup yang tentram. Ini implementasi atau konsekuensi logis dari berislam itu sendiri. Oleh karena itu, muslim sejati, kata Nabi, adalah yang orang lain selamat dari lisannya. Karena kejahatan yang paling mudah adalah kejahatan lisan. Muslim yang sejati tidak akan menggunakan lisannya untuk gibah, untuk menyebar fitnah, berita bohong, atau adu domba. Kemudian yang berikutnya, muslim yang sejati itu yang orang lain selamat dari perbuatan tangannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, terjadi kontradiksi jika ada orang yang mengatasnamakan Islam tapi untuk mengkafirkan orang lain. Ini kontradiksi dengan ajaran Islam. Ada orang yang mengatasnamakan Islam untuk menghalalkan darah orang lain. Ada orang yang mengatasnamakan Islam untuk menciptakan peperangan mengatasnamakan agama. Ini benar-benar bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi seandainya kita mengalami kebimbangan, semua orang mengatasnamakan agama, semua orang mengatasnamakan Islam, semua orang mengutip Al-Quran dan hadis dengan versinya masing-masing, maka sebetulnya kita tidak usah bimbang dan ragu. Dikarenakan sifat ajaran Islam adalah kedamaian dan keselamatan. Jika orang mendakwahkan Islam demi keselamatan dan kedamaian, itulah sejatinya ajaran Islam. Tapi kalau orang mendakwahkan Islam untuk memprovokasi, menebarkan permusuhan, ujaran kebencian, atau memecah belah persaudaraan, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jangan pernah membanding-bandingkan agama dengan negara, karena itu bukan perbandingan. Negara adalah kesepakatan hidup bermasyarakat, kesepakatan umat manusia. Sedangkan agama merupakan wahyu Allah, nilai-nilai moral yang harus kita jadikan pedoman. Justru negara merupakan patokan kita dan pijakan kita. Dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, saat di akhir zaman banyak orang yang menyitir ayat maupun hadis. Banyak orang menafsirkan Al-Quran dengan maunya sendiri. Akhirnya muncul kelompok-kelompok, firqah-firqah. Ada beragam ormas dengan penafsirannya masing-masing, dengan manhaj dan metodenya masing-masing. Maka kata Nabi, ketika zaman itu sudah muncul, justru kelompok yang paling selamat adalah negara. Wahyal jamaah, yakni negara. Jadi pijakan kita merupakan negara. Jadi apapun alirannya,
apapun pahamnya, apapun kelompoknya, kalau walaupun dia mengatasnamakan agama, kalau ajarannya diarahkan untuk merusak negara, ajarannya diarahkan untuk melawan negara dan pemerintah yang sah, ini jelas sesat dan menyesatkan. Tapi apapun penafsirannya dan mengatasnamakan agama, ketika ditafsirkan untuk kedamaian, kemaslahatan, menguatkan negara, dalam konteks kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itulah ajaran yang benar. Ada yang sederhana yang harus kita pahami jamaah Jum'ah, tidak semua orang yang bicara agama itu benar menurut agama. Tidak semua orang pemuka agama apapun yang membicarakan kitab suci atau membicarakan Al-Quran itu sesuai dengan maunya Allah. Semua hanya penafsiran. Dan Allah sudah menggaransi hanya Nabi yang kalau bicara agama tidak berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak pernah Muhammad itu yantiq berbicara berdasarkan hawa nafsu. Maka siapapun pemuka agama yang mendakwahkan agama, kita sebagai masyarakat awam tetap harus menyaringnya dengan hati nurani kita. Apakah benar sejatinya ajarannya sedemikian rupa. Peringatan yang kedua, dan ini yang terpenting, semua ormas, semua kelompok, aliran, pengajian, halaqah, paham yang pada endingnya mengajak kita melawan negara dan mendelegitimasi pemerintah yang sah, sudah jelas ini perbuatan maksiat yang sangat besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kharaja minat ta'ah," barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Dalam bahasa kitanya, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Wa faraqal jamaah, dan dia tidak mengakui negara ini atau memisahkan diri dari negara, atau coup, atau kudeta, atau makar, famata, dia mati dalam keadaan melawan negara. Famata, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan agama buat melawan aparat negara, lalu dia mati, matinya bukan mati syahid. Khatib ulangi lagi sekali lagi, apabila ada orang yang melawan aparat negara, mengatasnamakan agama, lalu dia mati, matinya bukan mati syahid, tapi mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Tegasnya dan kesimpulannya, sejatinya ajaran Islam adalah keselamatan. Maka kita punya kewajiban menampilkan Islam yang selamat. Selamat dengan lisan kita, selamat karena perbuatan tangan kita, dan kalaulah kita sangat bingung, banyak sekali perbedaan, khatib sederhanakan, ambillah aliran, kelompok dan golongan yang mengajarkan agama untuk setia kepada negaranya sendiri, dan tinggalkan semua paham dan aliran yang mengajarkan agama atau mengatasnamakan agama atau berkedok agama tapi untuk melawan negaranya sendiri.